Ya, berjumpa lagi dengan saya Ngobrol Jati. Ya, kali ini kita akan belajar teknik induksi yang berbeda, di mana disebut dengan signal, wait for my signal. Saya menyebutnya teknik itu wait for my signal karena apa? Signal rambu-rambu yang bukan saya, tapi yang akan menjalaninya adalah setelah ini. Baik, di samping saya sudah ada sesuatu klien yang sekali lagi sudah terlatih dalam kondisi prosesnya. Ya, dalam artian dia sudah memiliki tujuan yang jelas di proses itu untuk apa. Maka dengan sedikit induksi macam variatif apapun pasti dia bisa. Oke, karena tujuannya sudah jelas, karena dia merasa sudah bersedia dan berbagai macam faktor yang saya bahas di video lain ya. Oke, caranya seperti ini. Baik, iya. Sekarang lihat. Taruh kita di sini. Ya. Oke. Oke. Silakan Anda istirahatkan relakan tubuh Anda. Anda boleh menggunakan posisi tubuh Anda jika Anda kurang nyaman. Anda boleh dudukkan posisi tubuh Anda. Yang jelas setelah ada yang main, sekarang kita coba yuk menyamarkan pikiran. Kalau menyamarkan pikiran itu artinya apa? Pernah lupa ya? Pernah lupa kan? Lupa itu gimana sih rasanya? Lupa itu sebenarnya kan jadi biasa aja, ya dilewatkan aja gitu kan ya. Sekarang begitu. Ya suara saya, omongan saya, apapun itu, keinginan bergerak atau apapun itu ya lakukan aja. Jadi mari kita pilih. Ya kalau sudah, terserah kamu ya, itu keputusanmu sendiri. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang rasa enak juga sesuai ini kamu sendiri kan. Tapi jelas intinya sekarang aku boleh begitu. Ya. Coba. Sekarang tidur dulu. Pengen apa? Tidur. Tanpa saya harus bilang tidur lebih dalam, tanpa saya harus bilang tidur, masuk ke alam pikiran bawah sadar dan sebagainya. Saya yakin kamu sudah tahu. Saya tidur itu bukan hanya tidur, pikiran masuk dulu, istirahat, tubuh istirahat. Nah sekarang silakan kamu tidur terus, menerus. Niatkan untuk tidur. Kalian bukan hanya terjaga, tapi kalau ingin tidur dah gitu aja, bebas, sebebas imajinasimu yang ingin tahu. Lepaskan, ciptakan. Mau bayangkan seperti apa itu kan coba kamu tahu. Suara seperti apa? Kamu itu untuk aman. Maka dari itu, sekarang silakan. Putuskan begitu. Kalau mau membayangkan sesuatu di mana gitu, saya nggak tahu. Sebentar. Ya, ini tadi merupakan satu contoh teknik induksi sederhana ya. Hanya dengan sinyal seperti itu sederhana, dengan tangan gerakan seperti itu, terus tiba-tiba sudah bisa tertidur, sudah bisa masuk di awal dari hipnosis. Ya beberapa mungkin ketika Anda menanyakan definisi kedalaman trans dalam hipnosis, Anda tanyakan pada 5 hipnoterapis atau 5 hipnotis, maka pasti mereka akan memberikan paling tidak perbedaan ya, berbeda-beda infonya ya. Karena kita melihat perkembangan bukan dari, tidak hanya, maksud saya tidak hanya dari skills kita ngomong seberapa baik kita politis, seberapa membara, seberapa dramatis, tidak hanya itu, tetapi juga kita yang terpenting adalah mengamati bagaimana klien merespon, bagaimana klien menjadi lebih atensi, menjadi lebih nyaman, ya seperti yang kita harapkan.
walaupun aslinya kalian itu sendiri yang sedang mengharapkannya. Kita hanya memfasilitasi. Oke, kita akan masuk ke tahap deepening. Deepening standar. Baik, sekarang saya yang harus capek-capek ngomong, tapi dia. Oke, dia. Sekarang dalam hati saja, dalam pikiran saja. Silakan kamu lakukan hitungan dari 10 hingga 0. Nah, habis hitungan itu kosong tadi. Lewat ya. Hitungan kemudian, mulai silakan dalam hati. Apa itu? Kalau tidur itu kan berarti semakin dosa. Pikiran semakin kosong, semakin spontan. Saya nggak tahu ya tubuh jadi kaku atau enggak itu bedanya. Tapi itu biasanya gitu. Kalau orang-orang hipnosis itu biasanya kaku. Terus biasanya orang hipnosis itu juga merasa nyaman, jelas. Di hipnosis juga tiba-tiba spontan, loh pengen apa, pengen apa, tiba-tiba ada siapa, itu spontan. Oke. Saya nggak tahu ya, kalau kamu udah kaku atau belum. Saya nggak tahu. Coba kita lihat dulu ya. Oh, udah. Gitu, oh udah ya. Kalau udah kaku berarti kamu siap ke kondisi yang lain ya. Oke. Ya. Maksudnya aku akan kasih tahu dalam lagi. Oke. Terus sampai hitungan tadi. Terus tuh ya. Sampai hitungan sampai kamu benar-benar tidak mendengar suara saya. Ya, sembari kamu menghitung, saya nggak tahu apakah tangan kananmu atau tangan kiri gitu, yang angkat ke atas. Saya nggak tahu. Yang mulai sedikit cuma sedikit, terikat dalam terus angkat ke atas. Ya boleh tangan kanan, boleh, silakan. Ya tangan kiri, ya udah kanan aja deh, sama aja kan. Sampai kamu menghitung, ternyata tangan ini terikat dalam dan dia agak naik terus ke atas, terus ke tangan kiri. Terus naik ke atas lagi gitu. Kalau ini saya tambah ya deh. Kalau cuma 1 ya, kasih 5 atau 10 kan biar cepat ya naik ke atas. Semakin tinggi gitu ya. Terus itu aja sambil menghitung sampai kamu tidur ya, nggak usah sampaikan suara saya, tetap balonnya biar tetap terbang juga kan. Terus tinggi tarik. Sekarang kalau balonnya sedikit dimodifikasi gimana? Boleh nggak sih kalau balonnya itu dikasih roket? Just itu langsung dibahas. Boleh kan? Ya udah, mau tambah. Kenapa itu kencang lebih naik ke atas? Bikin itu lagi. Ini sebenarnya deepening pemirsa. Ini salah satu teknik deepening gitu. Dengan cara kita mengaji sebuah fenomena, kita melibatkan fenomena lain. Ya. Selanjutnya kita akan langsung saja ya masuk ke bagian sugesti. Lalu kita akan mencoba terminasi. Oke, sekali lagi sugesti itu bukan apa yang ada di sini, tapi ada di situ. Dalam pikiran lain. Bukan kita yang mikir, bukan kita yang merasakan, tapi lain yang berpikir dan merasakan. Oke, terus lebih tinggi lagi ya, ya kan ya, lebih tinggi ya. Nah, nantinya kalau udah semakin tinggi, ketika tangan saya plus balonnya pecah, pecah, jatuh di tangan. Gitu. Oke, sekarang gini. Kamu bayangkan aja tujuan itu apa? Kamu berapa pekan ini lah. Ya nggak usah pekan, hari ini aja. Bayangkan nanti malam, kamu mau ngapain aja? Oke, kalau udah bayangkan, itu tujuan. Oke, terus
sudah ada tujuan, sudah punya strategi. Strategi nggak bisa tiba-tiba hasil didapatkan itu saja, tidak bisa. Kamu tujuan, tetapkan tujuan dulu. Oke, sudah. Oke, dengan perasaan ikhlas dan perasaan yang nyaman, sekarang kamu jujur. Oke, tujuan itu udah benar sesuai nggak sih? Kalaupun bisa fleksibel nggak caranya? Kalau fleksibel caranya berarti kalau tujuan kan kuat. Ya, yang penting boleh kuat itu tujuan, cara boleh fleksibel. Second plan, second chance, ya, atau second ya, atau plan 2, plan A sampai Z itu boleh disusun. Ya, kami juga rencana boleh banyak. Tapi terpenting tujuan harus jelas dulu. Benar-benar jelas seperti apa, peranku di mana, aku harus ngapain, aku akan jadi seperti apa. Caranya juga harus jelas adalah dengan menggunakan imajinasi, dengan visual, dengan bayangan, dengan persis gambarannya seperti apa, bendanya seperti apa, jadi seperti apa yang kamu harapkan itu seperti apa bentukannya, ataupun kamu bisa mengharapkan teorinya seperti apa. Harusnya bisa dikatakan, diucapkan orang lain, atau kamu sendiri yang mengucapkannya, atau ada penghargaan dari orang lain dan sebagainya, ya, atau banyak orang di situ yang menghargaimu dan sebagainya. Itu tetapkan tujuan yang jelas. Cukup itu dulu saja. Oke, kita ada salah satu contoh sugesti di mana kita menunjukkan sebuah pembelajaran baru bahwa sebetulnya kita ini lebih baik bagi kita semua, terutama saya, bahwasanya kita wajib memberikan imajinasi di sela-sela tujuan kita. Karena apa? Imajinasi itulah yang akan masuk ke alam bawah sadar dan menjadi parameter. Anda membayangkan ingin apa? Anda pasti akan membayangkan bayangannya, gambarnya. Anda membayangkan ingin apa? Paling tidak ada suaranya, teorinya kenapa Anda seperti itu, dan sebagainya. Oke, tetapkan tujuan Anda yang jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke terminasi. Ya, terminasi gampang. Baik, dua. Sekarang silakan Anda hitung juga dari 0 sampai 10. Sekarang boleh hitung itu dalam hati aja. Pada hitungan 10 Anda boleh bangun. Ya, namanya bangun itu kan boleh. Biasanya sih orang yang dihipnosis itu kan seger. Nah, sama ya, kamu juga bisa seger juga. Nah, lucunya dan luar biasanya kamu jauh lebih seger dari orang biasanya. Kau pernah lihat orang malas seger gimana? Wow, gitu. Kamu lebih seger lagi. Kalau hitungan 10 boleh. Oke. Itu yang paling penting, pemirsa. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hipnosis itu bukan masalah apa yang ada di sini, bukan dari hipnoterapisnya, bukan dari hipnotisnya, tetapi apa yang dari klien inginkan. Ya, misalnya ya, tetap namanya. Oke. Terus keren. Baik, begitu cukup saja pemirsa. Kita ketemu lagi di kesempatan yang bersama. Oke, salam sadar, Nugroho Jati.